Oke, selamat pagi. Kita dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membahas mengenai atau mengerjakan tugas mengenai proyek PO yang mana kita mengerjakan dengan judul judul yang kita angkat adalah empati dalam penyaluran bantuan sosial pada anak jalanan. Di sini kelompok kita membuat organisasi empati. Mengapa kita membuat organisasi empati? Hal yang melatar belakangi adalah kita tahu anak merupakan aset penting untuk masa depan bangsa yang harus kita lindungi dari pihak misal terkecil, misalnya dari keluarga, masyarakat maupun negara. Nah, di usia 15-18 tahun, anak ini mempunyai masalah sosial. Dikatakan memiliki masalah sosial, yaitu anak yang dikatakan memiliki masalah sosial adalah anak yatim piatu, anak telantar, anak jalanan, anak yang cacat fisik, dan anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, dan anak yang memiliki masalah hukum. Nah, fenomenanya anak jalanan di Indonesia ini banyak, dan itu adalah permasalahan yang kompleks, dan tidak ada anak satupun di dunia ini yang ingin menjadi anak jalanan yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dan mungkin mereka adalah salah satu penyebab atau menjadi masalah di suatu keluarga, masyarakat, mungkin dan negara. Nah, dari hal itulah kita membuat organisasi empati ini dengan tujuan permasalahan sosial tidak membangkitkan rasa empati pada masyarakat Indonesia, khususnya Kota Kudus. Kita tahu bahwa di Kota Kudus tidak dipungkiri juga banyak anak jalanannya, yang mana masyarakat Kota Kudus ini terkesan acuh dan tidak peduli dengan adanya permasalahan sosial anak, khususnya adalah anak jalanan. Dari hal itulah yang mendorong kita kelompok 3 membuat organisasi empati. Kenapa seperti empati? Karena kita berharap bahwa kita tahu bahwa rasa empati adalah berasal dari kata empati yang memiliki arti merasakan pikiran orang lain. Rasa empati ini timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri kita berhadapan dengan perasaan sesama, kemudian bertindak untuk menolong, yang artinya kita diharapkan untuk bisa merasakan, memikirkan keadaan seseorang, dan lalu kita bertindak untuk menolong hal tersebut. Nah, dan kegiatan yang kita lakukan di organisasi empati ini adalah dari hal kecil dulu, seperti contohnya adalah menyalurkan bantuan sosial pada anak jalanan. Nah, adapun tujuan dan visi misi dari organisasi yang kita buat ini adalah tujuannya. Slide selanjutnya, Mas. Tujuannya yang pertama adalah menumbuhkan rasa empati dan kepekaan terhadap permasalahan sosial anak, khususnya adalah masalah sosial anak jalanan ya. Yang kedua adalah memahami latar belakang berdirinya organisasi empati, dan yang ketiga adalah menerapkan konsep praktek sesuai dengan permasalahan yang ada. Sedangkan visi yang kita gunakan atau kita buat di organisasi ini adalah menjadikan organisasi empati sebagai tempat untuk bersimpati, berempati, serta bersosialisasi dengan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah misi dari organisasi empati yang kita buat ini adalah yang pertama, jelas saja menumbuhkan rasa kebersyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan rasa syukur kita. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa simpati dan empati. Yang ketiga adalah mengadakan kegiatan positif guna meningkatkan mutu organisasi empati. Yang keempat adalah mengajak anggota untuk aktif berorganisasi dalam setiap kegiatan sosial. Oke. Selanjutnya silakan untuk Mbak Nasia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian anak jalanan.
Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya, seperti kegiatan mengemis, meminta, ataupun mengamen. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri yaitu berusia antara 5 tahun sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaiannya tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi. Dan faktor penyebab munculnya anak jalanan yaitu 1. Kekerasan dalam keluarga, 2. Dorongan keluarga, 3. Ingin bebas, 4. ingin memiliki uang sendiri, dan terakhir yang kelima pengaruh dari teman. Dan solusi untuk mengatasi anak jalanan yaitu pendekatan penghapusan atau abolition, kedua pendekatan perlindungan, dan pendekatan pemberdayaan atau empowerment. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Firza. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan dan syarat. Kesimpulan dari PPT ini adalah banyak faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan, yaitu seperti kekerasan orang tua, anak yang ingin bebas, dan faktor lingkungannya yang memicu ikut turun ke jalanan. Lalu aktivitas yang mereka lakukan di jalanan seperti berjualan, mengemis, dan mencopet itu menuntut mereka agar mereka mendapatkan penghasilan. Dan beberapa anak jalanan pun sebenarnya tidak menginginkan hal itu, tapi dia pasti ingin bersekolah. Tapi karena keadaan ekonomi atau keadaan keluarga yang tidak dapat membiayai anak-anak itu untuk melanjutkan sekolah, maka para anak-anak tersebut mau tidak mau harus turun ke jalanan. Dan saran, pemerintah harus lebih memperhatikan anak jalanan agar tidak bertambah lagi jumlahnya dan memberikan binaan khusus atau tempat tinggal supaya mereka bisa keluar dari jalanan, seperti memberikan tempat untuk mereka belajar dengan gratis, tempat untuk mereka belajar untuk melatih life skill, atau dengan cara mungkin mengayomi para anak jalanan tersebut dalam suatu organisasi atau dalam suatu apa. Jadi anak-anak jalanan itu tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar mereka. Sekian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah.